Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Para siswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita sampai hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat, masih ada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam juga semoga disampaikan, dicurahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabiin, atba'ut tabiin, sampai kepada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan selamanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa yang berbahagia dan yang saya cintai, di mana saja kalian berada, semoga keberadaan kalian sampai hari ini masih tetap ada dalam sehat walafiat, masih tetap mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa, pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan yang berhubungan dengan muatan materi yang telah saya sampaikan pada kalian, dan mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan itu oleh kalian dapat dicatat di dalam buku catatan kalian dengan baik dan sungguh-sungguh. Para siswa, pembelajaran dalam kesempatan ini kita gunakan media sosial, medsos. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini dapat memberikan gambaran sedikit yang terkait dengan materi itu. Baik, muatan materi yang telah saya sampaikan itu adalah bab 3. Pada bab 3 ini kita membicarakan tentang ragam penyakit rohani atau ragam penyakit hati. Ragam penyakit hati atau rohani itu adalah lawan kata dari ragam penyakit jasmani. Jadi kalau jasmani merasakan ada penyakit, maka rohani pun atau hati pun akan merasakan atau akan terkena penyakit. Jadi rohani, hati akan terkena penyakit, jasmani pun juga akan terkena penyakit. Cuma kata para ahli menyatakan bahwa kalau jasmani terkena penyakit itu katanya mudah dan ringan sekali untuk diobati, dan mencari ahlinya juga mudah dan gampang, tidak susah, tidak sulit. Contohnya pada saat jasmani kita mengalami sakit seperti gatal-gatal misalnya, atau panu, kurap, atau mungkin terkena luka, atau juga mungkin mengalami sakit jantung misalnya, ataupun juga sakit mata, sakit telinga, sakit ginjal dan lain sebagainya. Nah, ternyata macam-macam penyakit yang ada di jasmani, di tubuh kita itu mudah dan banyak kita temukan obatnya gitu, baik di warung, di toko, apalagi di apotek. Hanya tinggal masalahnya punya duit atau tidak. Nah, kalaupun tidak punya duit atau tidak punya biaya, ya pasti bakal ada obat yang berbentuk herbal. Jadi gampang lah gitu. Asal ada duit, asal ada keinginan. Nah, kemudian
apabila si sakit jasmani si tubuh itu misalnya oleh kita dibiarkan tidak diobati gitu ya, paling banter mengalami kematian lah. Namun kematian yang dialami oleh sakit jasmani itu tidak akan terjerumus kepada kekafiran, tidak. Paling banter yaitu mati ya. Kalau mati misalnya insya Allah tidak akan terperosok kepada siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan sakitnya jasmani tidak akan menjerumuskan kita menjadi kafir atau tidak akan terjerambab kepada siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ahlinya juga mengenai penyakit jasmani ini banyak kita temukan, mulai dari mantri lah misalnya, atau orang pintar misalnya, ataupun juga sampai ke dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Nah itu mengenai penyakit jasmani. Adapun mengenai penyakit rohani, nah kata para ulama tadi sudah dikatakan ternyata berat dan sulit sekali untuk penyembuhannya. Dari segi obat, ternyata kalau kita mencari obat rohani atau obat sakit hati tidak akan bisa ditemukan di warung-warung, di toko-toko ataupun di apotek gitu. Dan ahlinya juga bukan ahli kesehatan atau yang disebut dengan dokter, bukan. Paling-paling juga dokter rohani gitu. Nah, jadi untuk penyembuhan penyakit rohani mah gitu, ahlinya itu bukan seorang dokter kesehatan tapi seorang dokter ahli rohani, misalnya seperti ulama, ajengan, kiai, yang mana mereka ini adalah tahu tentang aturan agama atau Al-Quran, Al-Hadis. Nah itu gitu. Jadi misalnya tadi disebutkan ragam penyakit rohani atau hati itu misalnya yang seperti yang ada di buku catatan atau yang ada di buku pelajaran, bahwa ragam penyakit hati itu disebutkan contohnya adalah nifak, kemudian godob, kemudian keras hati. Nah ternyata si penyakit-penyakit ini yang menempel, yang hinggap di hati itu, cara pengobatannya bukan dengan cara pengobatan ala dokter kesehatan jasmani seperti oleh oskadon, oleh paramek, oleh paracetamol dan sebagainya. Tidak seperti itu gitu. Kalau penyakit nifak, godob maupun keras hati. Nah itu. Jadi ternyata bisa ditarik sebuah kesimpulan antara penyakit rohani hati dengan penyakit jasmani. Jadi kesimpulannya kalau penyakit jasmani itu gampang, mudah, itu banyak ditemukan gitu, sedangkan penyakit rohani mah memang susah dan sulit gitu untuk bisa ditemukan. Nah ada salah satu solusinya, yaitu kalau penyakit rohani seperti nifak itu kemudian marah ataupun keras hati, ternyata obatnya adalah iman yang kuat, amal soleh yang banyak zikir, membaca Al-Quran gitu, menerima nasihat dari sang ulama, sang kiai, dari para penceramah. Kemudian kita meyakini bahwa penyakit-penyakit nifak itu kalau terus-terusan misalnya oleh kita tidak dihiraukan, tidak dipedulikan, alias dikukut terus-terusan, nah ini akan mengantarkan kita menjadi sebagai seorang yang kafir. Kalau sudah menjadi orang kafir kemudian meninggal dunia, tidak disertai dengan tobat dulu, dengan banyak istighfar, kemudian dengan amal soleh, jelas itu akan membinasakan diri kita. Akhirnya kita akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat. Nah itu penyakit rohani. Jadi sekali lagi, penyakit rohani atau penyakit hati seperti halnya nifak, godob, keras hati, salah satunya itu
kalau tidak diobati, kalau tidak disembuhkan gitu, tidak dihindari oleh kita, ya ujung-ujungnya eh, kita akan dikategorikan sebagai orang yang kafir, yang kafir. Kemudian menemui ajal kematian, tidak ditaubati dulu gitu kan, tidak diistighfari dulu, ya akhirnya kita akan terperosok kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terkait dengan ragam penyakit rohani. Sebetulnya masih banyak contoh-contoh yang lain yang termasuk kepada ragam penyakit rohani. Ya salah satunya saya akan sebutkan, misalkan syirik. Syirik itu adalah penyakit rohani atau penyakit hati yang memang susah untuk disembuhkan dengan obat jasmani gitu. Nah, kalau si syirik itu terus-terusan misalnya tidak dibuang, tidak dihindari oleh kita, tidak dipedulikan, nah ini akan mengantarkan diri kita kepada kebinasaan baik dunia maupun di akhirat, itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi takabur, sombong, ujub. Nah, ini juga sama, itu penyakit rohani, penyakit hati. Manakala si penyakit ini tidak dibuang, tidak dihindari, tidak ditaubati, ya seperti halnya sang iblis akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang terkait dengan ragam penyakit rohani. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih pasnya, silakan saja oleh kalian baca baik-baik muatan materinya yang telah kalian terima, yang telah kalian baca, yang telah kalian miliki di buku catatan kalian. Sekali lagi, untuk memahami itu, baca apa itu nifak, baik secara bahasa, baik menurut arti kata maupun secara istilah. Terus bagaimana cara menghindarinya sifat nifak ini sebagai sebuah penyakit yang ada di dalam hati. Kemudian apa akibatnya misalnya si nifak itu kalau tidak dihindari, kalau tidak dibuang gitu dalam hati kita gitu. Kemudian sama godob juga. Kenapa si godob ini menjadi sebuah penyakit dalam hati? Nah gitu. Jadi kalau terus-terusan si godob ini dituruti oleh kita gitu, sehingga kita marah-marah hanya gara-gara yang sepele, yang kecil, ya itu justru akan membinasakan diri kita. Jadi silakan oleh kalian apa itu godob secara bahasa maupun secara istilah gitu. Terus bagaimana cara menghindarinya tentang godob. Yang terakhir adalah keras hati atau qaswa al qulub gitu. Kenapa qaswa al qulub? Ya salah satu faktornya adalah karena si hatinya tertutup oleh banyak dosa yang kita lakukan gitu. Saya kira mungkin itu penjelasannya sedikit, mudah-mudahan ada gambaran yang terkait dengan ragam penyakit hati. Lebih dan kurangnya mohon maaf sebesar-besarnya atas penjelasan ini. Segitu saja dari saya, mudah-mudahan kalian bisa atau tidak bisa memahaminya dengan baik gitu. Segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.